Assalamualaikum. Kembali lagi di YouTube channel Mutia Putri. Nah, kali ini aku masih seputaran tanya jawab sama suami. Soalnya banyak kali yang aku penasaranin dari dia. Kapan lagi kalau nggak di sini kita tanya-tanya supaya bisa dikenang sama anak. Nanti biar anaknya tahu nih gimana proses mama sama papanya. Oke, fine. Papa, kenapa terbayang pengen S2? Pengen S2, terus inspirasinya dari mana atau dari siapa? Sebenarnya gini, pendidikan itu kan penting. Semua orang harus tahu ya, harus paham bahwa pendidikan itu penting. Kalau orang tuanya memiliki pendidikan yang baik, tentu saja anak-anaknya juga akan baik. Sebagai kepala keluarga, tentu aja papa juga harus punya pendidikan yang tinggi. Maksud yang tinggi ya sekolah terus kalau bisa. Jangan berhenti di S1. S1 ya lanjut S2. Kalau udah ada S2, kalau ada rezeki lagi atau dapat beasiswa lanjut lagi S3. Cita-citanya kan itu. Kenapa penting pendidikan? Karena kita tidak mungkin mengayomi, membimbing istri, mendidik anak tanpa memiliki pendidikan. Tuh. Yang kedua, sebagai teladan untuk anak-anak nanti di masa depan. Jadi kalau papanya kuliahnya S2, mudah-mudahan anak-anaknya bisa lanjut sampai S3 gitu. Jadi anak-anaknya harus lebih dari orang tuanya. Itu. Itu cita-cita dan impian papa untuk anak-anak nanti. Anak papa Muhammad Fatir dan Muhammad Faris, kalian berdua ingat pesan papa, kalian harus sekolah setinggi-tingginya. Kalau kalian ada rezeki, kalian lanjut kuliah ke luar negeri. Nggak apa-apa, lanjut aja kuliah ke luar negeri. Kemanapun kalian mau, kejar impian dan cita-cita kalian. Mau itu ke Amerika, mau ke Australia, kemanapun kalian harus mengejar impian kalian. Kalau papa izinkan, kalau mama nanti minta izin dulu sama mama. Kalau mama izinkan, ya lanjut kalian kuliah ke luar negeri, S1 di luar negeri, S2 di luar negeri. Silakan, nggak masalah. Itu papa. Ya gitu, boleh kemana aja boleh. Yang penting mama ikut. Gak mau mama jauh-jauh dari anak. Ya udah mama ikut. Kalau anak kuliahnya ke luar negeri, mama ikut ke luar negeri, nggak masalah. Ikut, biayain. Ya guys ya, memang gitu guys. Kalau bapak-bapak nggak mikir perasaan emak ya. Bayangin guys, luar negeri itu kan nggak dekat jaraknya. Kalau cuman mungkin dibilang Banda Aceh 6 jam juga sampai, Pak. Ini kalau luar negeri ya Allah belum urus paspor, belum lagi semenjak Covid harus colok-colok hidung. Aduh, enggak lah pusing. Oke. Berarti kalian udah tahu ya kenapa pengen S2. Intinya Muhammad Fatir dan Muhammad Faris, kalian harus selesaikan pendidikan kalian dengan baik. Sekolah dari SD yang bagus, nanti sekolah SMP-nya yang baik, sekolah SMA-nya juga jadilah yang terbaik di sekolah. Nggak perlu pinter, yang penting jadi orang baik. Kalau pinter nilai plus, ya alhamdulillah jadi orang pinter. Tapi lebih bagus lagi jadi orang baik yang berakhlak mulia. Itu. Kalau akhlaknya bagus, pinter lagi. Tuh ada beberapa murid bapak yang akhlaknya bagus sekali walaupun nggak terlalu pinter. Tapi ada juga yang akhlaknya bagus, terus pinter lagi, itu luar biasa. Itu. Jadi nanti insya Allah kalau orang tua redo, impian kalian mudah kalian dapatkan. Tapi kalau akhlaknya nggak baik, nggak ada doa dari orang tua. Tapi kalau dua-duanya akhlaknya baik, Muhammad Fatir dan Muhammad Faris, ini pesan papa.
Kalau kalian selalu bagus, nurut sama orang tua, baik akhlaknya, baik sama guru, baik sama teman-teman, semua impian kalian kami doakan, kami orang tua kalian, supaya kalian mudah menggapai cita-cita, mudah lewat beasiswa. Amin. Hmm, itu aja. Itu aja yang. Ya gitu doang. Amin, Mama. Pokoknya minta sama Allah yang terbaik aja untuk anak-anaknya. Mau di luar negeri, mau di dalam negeri, dimanapun. Intinya Mama minta sama Allah yang terbaik. Tapi Mama ikut gitu. Nah, Pa, kemarin kan kebetulan Papa udah selesai sidang, udah selesai ya sidang tesis, berarti udah bergelar MPD. Eh, Kebetulan kan kemarin Papa kuliahnya sambil ngajar, intinya sambil kerja. Terbeban nggak, Pak? Merasa kayak kalau dulu kan waktu S1 kuliah ya kuliah gitu. Kalau sekarang kan kuliah, kerja, istri, anak, banyak kali yang harus dipikul gitu. Kira-kira beban nggak, pusing nggak, migrain nggak, kayak mana Pak perasaannya pas selama menjalani kuliah tapi pakai pakai double-nya kami gitu. Eh, Sebenarnya untuk yang ingin melanjutkan pendidikan ke S2 atau S3 itu saya lebih sarankan untuk kalian yang mau lanjutkan S2 atau S3 itu ambil jalur beasiswa, karena kalau jalur beasiswa hidup kalian udah ditanggung, kalian nggak perlu pikir kerja lagi. Itu kalau papa pribadi makan, sebenarnya kalian itu bukan beban bagi papa, cuman kadang-kadang cuman kadang-kadang kayak gini, kadang-kadang kita ada tugas yang harus dikerjain untuk kuliah, tetapi udah nangis sana, lagi ngetik ditarik di tangan, udah ditarik laptop mau nonton tayu. Nah, itu sebenarnya bukan hal yang bukan hal yang perlu dipermasalahkan, cuman pinter-pinternya kita ngatur waktu, tunggu anak tidur baru bisa kerjain tugas, kan gitu. Itu. Cuman kalau masalah itu dari segi dari segi tugas kuliah atau segala macam, dari segi biaya itu agak berat. Kenapa? Kalau kita nggak kuliah mungkin seluruh penghasilan kita untuk rumah tangga. Nah, kalau kita untuk impian ya, untuk mengejar impian rumah tangga segala macam, istilahnya uang bisa kita tabung. Tapi kalau kita kuliah dan dengan biaya sendiri, maka kita harus berbagi uangnya, harus disisihkan untuk kuliah, untuk tugas, untuk uang semester. Nah, yang UKT lagi banyak kali uang yang harus dikeluarkan untuk kuliah. Belum lagi untuk anak, belum lagi untuk istri, kebutuhan istri dan anak, dan untuk suami sendiri, untuk kebutuhan bersenang-senang. Jadi apa? Nggak sama. Kalau kita lajang kan udah ditanggung orang tua. Syukur ada beasiswa lagi kan. Waktu S1 dulu banyak kali beasiswa, alhamdulillah. Terus plus lagi orang tua pun alhamdulillah dibantu sama orang tua pendidikan kita. Kalau sekarang kita harus mandiri, berdiri di atas kaki sendiri kan gitu. Nah, jadi lebih bagus yang ingin melanjutkan pendidikan gitu, taman S1 lanjut terus S2 itu. Jangan kerja dulu. Kalau kalau niatnya jangan nganggur, jangan kerja dulu. Kalau niatnya ingin pendidikan yang tinggi, karena kalau kelamaan nganggur, uh, ya kita udah lupa ilmu-ilmu kita di S1. Kalau terlalu lama nganggur, nganggur dulu sambil cari-cari kerja. Jangan nganggur. Begitu tamat S1 lanjut terus S2. Gitu. Untuk biaya ngomong dulu sama orang tua kalau tidak dapat beasiswa. Itu minta izin dulu sama orang tua, mau nggak orang tua bantu pendidikan S2-nya. Kalau orang tua mau, maka kalian sangat rezeki dan beruntung sekali kalian mempunyai keluarga atau orang tua yang mendukung pendidikan kalian. Lanjut terus gitu, karena semakin ke depan S1 ini udah nggak berharga lagi kayak orang tamat SMA itu. Jadi lanjut terus S2
jangan nikah dulu. Jangan nikah dulu Berarti bagusnya. menurut papa nikah menghalangi papa untuk S2? Enggak, itu bagi orang tua yang mendukung pendidikan anak. Gitu, jadi biar lebih fokus. Fokus pendidikan. Karena kalau udah menikah nanti kalau yang ceweknya lagi kuliah lagi hamil kan menghambat, terganggu kan. Lagi ngurus anak, ngurus suami, kuliah lagi. Ah, ribet, cuman rame yang berhasil ya, rame juga yang kawan-kawan yang lagi kuliah, dia hamil, lagi kuliah, lagi kerja, lagi ngurus suami juga. Jadi dia melakukan banyak peran sekaligus. Sukses, berhasil, cuman butuh perjuangan tinggi. Tapi kalau bisa, kalau orang tuanya mendukung langsung, bagusnya jangan nikah dulu. Kalau mau nikah segera boleh juga, nggak apa-apa. Karena ada tipe suami yang mengizinkan istrinya langsung lanjut kuliah. Kalau yang cowok, kalau mau kerja, tamat S1 langsung cari kerja. Kalau nggak dapat kerja lanjut kuliah. Yang jangan nganggur. Nganggur itu nggak jelas. Tuh. Berarti kalian bisa simpulkan ya guys. Berarti kita perempuan ini hebat kali, bisa kuliah, bisa ngurus anak, bisa ngurus suami, bisa ngurus kehamilan, bahkan ada yang kerja, lagi kuliah, lagi hamil, lagi pokoknya paket lengkap gitu. Tapi mama pribadi nggak setuju sih dengan pernyataan papa jangan menikah dulu. Tapi ya setiap orang kan punya pendapatnya masing-masing ya. Jangan sampai kesannya tuh karena menikah cita-citanya tertunda, kayak gitu juga gitu. Semua ada porsinya masing-masing, semua ada di gimana ya, di zonanya masing-masing lah. Ada yang memang dengan menikah Allah lancarkan rezeki, dan kadang udah menikah pun masih ditanggung orang tuanya untuk biaya kuliah gitu ya. Jadi ya tergantung situasi berarti itu teman-teman. Kalian bisa ambil apa ya, eh, yang bagus-bagus masukan dari kita, kalian boleh ambil. Ini iya, nggak mutlak. Lagian ini cuman tentang dari pernyataan aku untuk papa gitu, pernyataan aku untuk suami aku tentang perjalanan S2-nya dia. Tapi kalau dia mau kasih saran nggak masalah. Kalau yang menurut kalian bagus, kalian boleh ambil. Kalau menurut kalian nggak bagus ya next, tinggalin aja gitu. Proses S2 kemarin lama, sempat NA karena kebetulan kita lagi ada rezeki untuk banyak murid. Nah tuh kan gak jadi halangan teman-teman. Terus kemarin juga eh, dapat dosen agak killer, tapi nggak bisa dibahas di sini. Pokoknya kan perjuangannya pahit pak, sampai papa down untuk nggak pengen lanjut kuliah. Tapi alhamdulillah selesai juga setelah mama rayu-rayu, nangis-nangis semua-semua gitu kan. Ada rencana mau S3 lagi. Langsung dijawab apa curhat dulu? Ya, jadi curhat dulu ya. Kalau kita kuliah itu kayak mama sampein tadi, kayak mama bilang tadi kan, kita harus kuat mental. Kenapa? Karena beruntung kalau kalian dapat dosen pembimbing yang baik. Kalau kalian dapat dosen pembimbing itu yang super sibuk, misalnya dia janji hari ini mau konsul untuk bimbing tesis, rupanya dia sibuk nggak sempat. Besok kita mau jumpai lagi, dia nggak sempat lagi, dan begitu seterusnya. Akhirnya kuliah kita nggak selesai. Kita pun ada waktu dia, kita pun yang sibuk karena kita bukan S1, S2, kita udah ada kerja. Ya, sedangkan posisinya kita memang S2, terus kita juga bapak rumah tangga, dan kita juga seorang pekerja. Jadi masing-masing punya kesibukan gitu ya. Ya, jadi Untuk mencocokkan waktu ini ya mencocokkan susah ya. waktu sulit. Ya, apalagi kalau sistem kampus yang tidak, kadang-kadang mereka nggak mau tahu, kita harus ikut jadwal mereka. Mereka nggak mikirin jadwal kita. Jadi ya mau nggak mau ya banyak hal yang kita korbankan. Kadang kita lagi ada project yang harus kita selesaikan dan jumpai orang. Tiba-tiba kampus buat jadwal di hari yang bersamaan dengan
proyek kita ya. Padahal nilainya besar ya, kita korbankan itu demi kuliah. Karena di awal saat kita daftar kuliah kita udah komitmen menyelesaikan kuliah. Tapi sempat down juga nggak mau lanjut lagi kuliah karena sistem yang terlalu berbelit-belit. Ya sempat down juga, rencana nggak akan selesaikan lagi kuliah ini. Udahlah, kalau bukan karena istri paksa untuk selesaikan, udah nggak kuat lagi, nggak lanjut lagi, nggak kuat. Nah, nggak kuat lagi mental kita untuk hal yang begitu berbelit-belit. Nah, birokrasi yang sangat berbelit-belit itu buat kita kadang-kadang capek, lelah, muak, nggak selesai-selesai. Itu. Maka di kampus itu kita lihat orang yang tidak tamat kuliah itu bukan orang-orang bodoh, tapi orang-orang sibuk karena mereka punya banyak banyak hal lain yang harus dilakukan. Tapi kampus nggak memaklumi, kampus nggak mau tahu. Padahal mereka mereka ada hal-hal besar yang harus mereka lakukan. Itu seandainya ada kelonggaran dari kampus, ya mungkin mereka selesai tepat waktu. Tuh, kalau ada jadwal tetap. Jadi bukan bukan kasus dadakan yang membuat kita muak itu kan dadakan. Kalau kita 1 tahun ke depan kita udah punya jadwal apa yang harus kita lakukan. Kalau kampus kapan kita sidang aja nggak jelas. Ya, kapan kita sidang bulan ini? Bulan ininya itu nggak jelas kapan. Mau awal mau awal bulan, mau 2 minggu, mau 3 minggu, nggak jelas. Mau bimbing juga gitu, nggak jelas. Serba tidak jelas itu yang membuat banyak orang kadang gagal dalam tesisnya ya. Gagal dalam konsulnya, gagal dalam buat penelitiannya, karena serba ketidakpastian itu pengalaman yang pahit ya saat kita kuliah. Mungkin kalian harus tahu itu bahwa kalau kalian mau lanjutkan kuliah, kalian harus siap siap mental, jangan jatuh mental bahwa itu pengalaman yang paling pahit, itu banyak hal yang harus dikorbankan. Tapi kalau beasiswa kalian tinggal fokus kuliah. Kalau beasiswa S2 dapat beasiswa di luar negeri, kalian nggak perlu kerja, nggak perlu ngapa-ngapain, hidup kalian udah ditanggung oleh negara, ya gampang, tinggal fokus kuliah. Bagi kita yang kerja sambil kuliah nggak bisa seperti itu. Nah, maka banyak kawan-kawan yang hebat-hebat di kelas itu malah paling terakhir tamat kuliahnya. Itu. Gitu teman-teman, itu curcol sedikit, curhat sedikit dari papanya Fatir. Itu real pengalaman pribadi yang udah dialamin, bahwa apa namanya, kuliah sambil sambil kerja tuh nggak mudah. Mudah-mudahan ke depan kampus mendengar apresiasi apa, inspirasi mahasiswa yang telat karena kesibukan yang padat. Benar sih, teman-teman di kelas abang, di kelas papanya Fatir tuh rata-rata orang-orang yang top, tapi mereka hampir telat-telat banget selesainya, karena ya mungkin ya tadi waktunya nggak cocok, sedangkan masing-masing kan mereka udah punya schedule masing-masing gitu. Kurangnya kelonggaran dari kampus. Tapi kita nggak bisa terlalu bahas karena nanti takut pencemaran nama baik. Padahal kita nggak ada niat sedikit pun untuk bahas ke situ, tapi kita cuman cerita tentang curahan hati aja yang udah kita jalanin kemarin. Lagian juga kita udah selesai ya di situ ya, udah MPD, alhamdulillah. Akhirnya penantian aku untuk lihat suami MPD udah terlaksana, udah S2. Mudah-mudahan nggak lelah dan nggak nyerah untuk lanjut S3. Mau S3? S kalau S3 berarti kan harus jauh. Kalau di Luxembourg nggak ada S3. Nggak ada S3, berarti kan minimal Banda Aceh, Medan, atau kalau mau beasiswa ke luar negeri sekalian. Nah, kalau istri siap ditinggalin ya nggak masalah. Berarti harus LDR. Ya LDR, LDM. Eh, nggak apa-apa, istri kan lanjutin Cambridge. Nggak mungkin papa pergi beasiswa terus Cambridge-nya berantakan gitu. Sedangkan Cambridge ini adalah pondasi impian-impian kita selama ini. Ini pondasi yang bakal kita bangun jadi rumah yang besar, bakal kita bangun jadi istana. Ini semua dibangun dari Cambridge. Jadi eh, kalau kamu pergi untuk sebentar tapi kembali,
nggak apa-apa. Menurut mama sih gitu. Mama pengennya papa S3. Jadi nanti kalau papa S3 anak-anak jadi lebih semangat. Ih, papa aja udah tua tuh masih mau S3 tuh gitu. Gitu, Pak. Jadi harapan mama mau S3 sih, bukan bukan mama egois untuk pengen jauh-jauhan, nggak sanggup juga jauh-jauhan karena kita biasa kemana-mananya bareng gitu kan. Tapi pokoknya intinya mama mau bilang mama pengen papa lanjutin sampai S3. Siap. Insya Allah. Tapi wajahnya keberatan guys. Siap pak? Insya Allah. Insya Allahnya aja. Insya Allah berat banget gitu. Hmm, terus di tahun papa selesai MPD, di tahun papa selesai ujian tesis, kebetulan ada buka tes CPNS. Nggak minat. Karena kita kan pernah punya konten sebelumnya, kalau papa tuh lebih pengen jadi pengusaha, nggak mau jadi PNS karena terikat gitu kan. Tapi kemarin semenjak pandemi, nah pandemi di Indonesia udah ulang tahun bahkan guys. Jadi sebagai pengusaha, sebagai pengusaha keuangan kita naik turun karena nggak sama kayak pegawai yang mau pandemi mau apapun yang terjadi gajinya aman, bulanannya aman. Tapi kita kemarin kan naik turun tuh pak pendapatan kita. Terus waktu papa selesai MPD dibuka jalur CPNS, kenapa nggak minat untuk daftar? Minat nggak? Minat nggak? Belum. Dari tarikan napas saja kita udah tahu pasti nggak minat. Kenapa nggak minat sedangkan kita udah kayak mana ya perjalanan bisnis kita nih naik turun kayak lagi naik pelosotan jatuh tepleset mesir melungkop mahambo pokoknya jadi satu gitu kan. Kenapa nggak pilih jalur aman aja, udah aku tes PNS aja biar aman, aku tutup Cambridge gitu misalnya. Jangan. Kenapa jangan? Ya, Coba jawab yang tegas sebagai laki-laki. kalau udah rezeki alhamdulillah. Tapi ya Apa sih nggak jelas? Jawab yang serius. Nggak minat, kenapa nggak minat sedangkan Allah lagi nguji dengan pandemi, terus usaha kita lagi drop lagi turun. sabar, sabar, bersabarlah wahai hati, bersabar. Sabar dulu insya Allah. Kalau udah saatnya nanti kita ikut. Masih ada waktu. Udah expire umur kamu. Oke guys, nggak perlu dijawab, aku udah tahu jawabannya memang nggak mau. Kalian harus dengar curcol aku selanjutnya, curahan hati seorang istri, curahan istri pengusaha yang lagi naik turun, tepleset, mesire, mulungkop, mesipre di situ semua. Nanti aku bakal cerita gimana sih sedihnya. Padahal kita udah punya 2 bisnis, bukan cuman Cambridge School, tapi aku udah buka galeri. Tapi di masa pandemi ternyata mesir mulungkop juga. Nantilah aku cerita ya. Pokoknya kalian buat yang penasaran tentang apa S1 S2 suami sampai impian S3-nya kalian udah tahu. Jumpa lagi di video-video selanjutnya ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum.